وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ungkapan selamat kepada 30 majelis taklim yang baru saya kukuhkan. Ini adalah pengukuhan yang kedua kalinya di jabatan saya yang pertama di tahun 2020, 2025, dan saya terpilih kembali di 2025 30 secara aklamasi. Karena nggak ada yang mau ganti saya, karena organisasi itu nggak ada gaji. Kalau ada gaji mungkin berebutan ya. Alhamdulillah dengan amanah ini, pada hari ini juga bulan April genap 16 tahun Badan Kontrak Majelis Taklim berkiprah dan mensiarkan nilai-nilai agama di Kabupaten Teluk Bintuni. Pembinaan-pembinaan dari BKMT yang melakukan untuk seluruh majelis taklim, mulai dari pengajian gabungan, kegiatan-kegiatan sosial yang menyentuh masyarakat, bantuan-bantuan sosial yang menyentuh masyarakat yang tidak mampu, dan tentunya kegiatan-kegiatan dakwah yang kami lakukan selama 16 tahun di Kabupaten Teluk Bintuni. Saya selaku Ketua BKMT Teluk Bintuni terus berkomitmen dan berkonsisten untuk memajukan ibu-ibu, terkhusus majelis taklim, di mana masjid adalah tempat menimba ilmu, terkhusus kita kaum ibu. Dan kita tahu bahwa kita adalah seorang ibu madrasah atau tarbiyah utama untuk mendidik anak-anak untuk menjadi generasi yang berakhlak dan mulia. Momen hari ini adalah satu hati dalam fitrah, bersinergi dalam kebaikan. Pak Sekda, karena Pak Bupati nggak hadir kemarin, janji mau hadir tapi mungkin beliau ada kesibukan. Saya selaku Ketua BKMT berharap support dari pemerintah, bukan support doa, bukan juga support doi, cukup doa. Kami akan terus berkomitmen untuk melaksanakan siar-siar agama yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Dari 1-2 majelis taklim berkembang menjadi 30 majelis taklim, menandakan bahwa Bintuni maju. Bintuni, tepuk tangan dong. Dari 1 majelis taklim berkembang 30. Berarti aktivitas semua ibu-ibu yang ada di betul semua sih, hampir mungkin semua mereka menuntut ilmu di Kabupaten Teluk Bintuni. Bukan di BKMT saja, ada beberapa organisasi keagamaan yang dimana ibu-ibu menyibukkan dirinya untuk menambah ilmu. Sebagai Ketua PW BKMT, saya menegaskan bahwa kita adalah mitra strategis pemerintah Provinsi Papua Barat. Sinergi ini adalah kunci. Mari kita selaraskan langkah kita dengan program prioritas Bapak Gubernur, yaitu pertama, peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, di mana BKMT harus menjadi mata rantai pertama yang mendeteksi kesulitan masyarakat. Pastikan tidak ada tetangga kita yang kekurangan gizi atau luput dari perlindungan sosial. Kita adalah pelaksana nyata dari kepedulian sosial Islam. Yang kedua, ekonomi inklusif dan ketahanan pangan. BKMT senantiasa mendorong majelis taklim untuk memulai mengolah potensi alam, hasil perikanan dan pertanian khususnya di Teluk Bintuni. Jika dapur ibu-ibu kuat secara ekonomi, maka kuatlah ketahanan pangan daerah kita. Yang ketiga, ketahanan sosial budaya dan keamanan. Kehadiran Ibu Wakapolda menguatkan tekad kita bahwa keamanan adalah modal utama. Ibu-ibu adalah perekat kerukunan. Mari kita jaga stabilitas daerah dengan menanamkan nilai budaya yang santun dan religius pada generasi muda kita. Polri sangat memahami bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dibangun oleh aparat keamanan semata. Keamanan sejati
lahir dari masyarakat yang memiliki akhlak mulia, yang berpegang pada nilai-nilai agama, dan yang memiliki rasa saling percaya antar sesama. Dalam hal inilah BKMT menjadi mitra strategis Polri yang menjadi kekuatan sosial dengan mengembangkan nilai-nilai kejujuran, toleransi, saling menghormati, kepedulian sosial, dan semua itu merupakan fondasi keamanan yang jauh lebih kokoh daripada pagar kawat berduri sekalipun. Oleh karena itu, Polda Papua Barat siap dan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BKMT. Kemitraan ini bukan kemitraan satu arah, ini adalah kemitraan yang saling memperkuat demi Papua Barat yang aman, damai, dan sejahtera. Amin. Kita menyadari bahwa di dalam kita mendorong organisasi BKMT ini tentu tidaklah mudah. Kenapa? Karena di dalam organisasi BKMT ini berhimpun berbagai macam pemikiran, berbagai macam latar belakang pendidikan, latar belakang suku, dan tentu berangkat dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Tentu untuk menyatukan semua ini tidaklah mudah, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan semangat yang sama dalam bagaimana mendorong program-program BKMT. Maka oleh karena itu, ke depan kita memang berharap agar BKMT harus mempunyai suatu kurikulum yang baik, yang disamakan bukan hanya di tingkat provinsi maupun di seluruh kabupaten kota. Jangan pernah berhitung-hitung dalam melakukan kebaikan. Jika hari ini kita melakukan kebaikan di tempat dan detik hari ini, usahakan 2 detik ke depan kita melupakan apa yang pernah kita lakukan. Untuk itu, sampai kapanpun jika BKMT Kabupaten Teluk Bintuni membutuhkan kehadiran saya, insya Allah lillahi ta'ala ikhlas dunia dan akhirat, saya tetap bersama-sama dengan BKMT untuk mengawal BKMT Kabupaten Teluk Bintuni dan Papua Barat untuk kita bersinergi dalam menyiarkan nilai-nilai keumatan, nilai-nilai keislaman di tanah Papua Barat. Mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, kejujuran, dan kasih sayang dari tangan para ibu-ibu lahir generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman agama yang kuat. Peran inilah yang sangat menentukan dalam membentuk kesalehan individu maupun kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, saya berharap Majelis Taklim tidak hanya menjadi tempat pengajian rutin, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan umat yang mampu menjawab tantangan zaman, memperkuat moral masyarakat, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah. Visi misi BKMT tadi sudah disampaikan. Insya Allah halal bihalal ini salah satu misi daripada BKMT, karena visi daripada BKMT senantiasa harus mewujudkan masyarakat yang beriman